Ibrahim radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu adabul fakiri wa yanbaghi liman kana fakiran ay yasbiru ala fakrihi wa yaqna'u bima qasamallahu lahu wa yaqna'a bima qasamallahu lahu wa yarda 'anillahi fima qadalahu bihi minal faqri wal yahdhar ay yakuna jazu'an halu'an mutasakhitan qala alaihi salatu wassalamu ya ma'asyiral fuqara'i a'tullahu min kur a'tullaha min kurubikum ridho tadfaru bisawabi faqrikum wa illa fala wa qala alaihi salatu wassalamu al fuqara'u subru jalasaullahi julasaullahi yaumal qiyamati wa qala alaihi salatu wassalamu kadal faqru ay yakuna kufran qultu hadza idza kana al faqiru mutasakhitan liqada'i rabbih wa ghairi qani'in bi qismatihi wa rubama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halal sunnah. Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udumi fid dharain amin. Adabul fakir. Adabnya seorang fakir. Memang semuanya itu ada adabnya. Ya. Tidak ada yang enggak ada adabnya apa? Di surga ini mungkin enggak ada adabnya. Allah ada adabnya di surga. Selagi di dunia itu semuanya ada adabnya, mau siapapun ada etikanya, adabnya orang fakir, adabnya orang kaya, adabnya orang miskin, adabnya pemimpin, adabnya murid, adabnya guru. Jangan dikira nggak ada adabnya semuanya. Adabul fakir, adabnya orang fakir. Bagi dan sepantasnya seharusnya liman kana fakiran, bagi orang fakir ayasbiro, bersabar ala fakrihi, atas kefakiran. Kalau ditakdir sama Allah belum punya fakir, maka harus sabar. Yakna'a, dan menerima qanaah bima qasamallahu lahu, dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Terima sudah. Wa yarda 'anillah, dan juga ridho, rela menerima apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala fima qadalahu, terhadap apa-apa yang telah Allah tentukan untuknya. Bihi, dengan itu apa-apa minal fakri, daripada kefakiran. Ya sudah ditakdir seperti Allah seperti ini, ya sudah menerima dari Allah Subhanahu. Semua ada hikmahnya. Pokoknya kuncinya harus sabar. Kemudian walihdhar, hati-hati ayyakuna jazu'an. Si fakir ini apa? Apa jazu'an? Jazu'an ini keluh kesah, sumpek, ya. Halu'a, gelisah, mutasakhiton, apa, jengkel, enggak terima. Jangan. A'udzubillah min dzalik. Semuanya sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sadar bahwasanya semua ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikira kalau yang enak itu yang enggak fakir. Jangan dikira yang enak itu yang kaya. Karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasallam, bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral fuqara, wahai orang-orang fakir, a'tullaha min qulubikum ar-ridha, berikanlah untuk Allah dari hati kalian ar-ridha, rela. Ketika ditakdir, ditentukan oleh Allah menjadi orang fakir, maka orang fakir mestinya harus nerima, pasrah.
terhadap apa yang sudah Allah tentukan. Kalau sudah seperti itu, hatinya bisa rela, bisa menerima tadfaru, maka kalian akan beruntung bisawa bifakrikum, dengan sebab pahala kefakiran kalian. Loh, fakir itu loh pahala. Asal apa? Hah? Asal mau sabar, mau ridho rela. Dijadikan orang yang nggak punya, alhamdulillah. Kenapa? Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah protes. Ya kan? Alhamdulillah. Jadiin orang fakir. Dihidupkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah luar biasa. Ya kan? Jadi fakir aja ini bisa dapat pahala. Makanya yang masuk duluan nanti orang fakir. Fakir yang kemana? Yang ini. Yang dia mau sabar, yang dia mau apa? Ridho. Dan dia tetap apa? Istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini baru nemu hadis kefakiran mendapatkan pahala. Kalau kaya, ya mungkin bisa. Kaya itu bisa dapat pahala sebab kayanya kalau dia mau bersyukur, ya kan. Tapi pahalanya mungkin pahala syukur. Kalau ini ya pahala sober, pahala fakir. Ya, Allah alam. Yang jelas kefakiran itu bukan musibah. Kefakiran itu bukan penderitaan, bukan. Paham ya? Bukan hal yang nggak enak, bukan. Semua itu tergantung kita bagaimana menjalani. Kalau kita ngerti ilmunya, kalau kita ngerti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan kita pandang indah. Nanti dikasih sakit, mungkin sebagian merasa menderita, merasa kesakitan. Tapi di situ ada rencana Allah untuk apa? Melebur dosa kalian. Apa nggak kepingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu juga ketika dikasih apa? Fakir. Dikasih fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rencana dari Allah untuk apa? Untuk supaya kamu bisa sabar, nanti masuk surga. Tiap hari dapat pahala. Allah selalu menginginkan kebaikan untuk hambanya. Nggak ada namanya Allah kepingin berbuat zalim pada hamba itu, nggak ada. Wa ma bidzallamin lil abid. Ya. Nggak ada ceritanya Allah itu menyiksa hambanya, dijadikan fakir, menderita. Enggak. Pasti di situ ada apa? Kebaikan. Ente didolimi, ente dicaci, ente dianiaya. Mungkin sebagian orang sedih. Aku dilokno, aku di apa? Didolimi. Mungkin merasa sedih ya kan? Hatinya gelisah. Tapi ente kalau bisa memandang bahwasanya, oh iya, ketika aku didolimi maka doaku apa? Mustajab. Ya Allah. Siapa yang gak kepengen dengan mustajab ya? Allah itu selalu menginginkan kebaikan dari hambanya. Ketika kamu didolimi langsung tunggu. Jaluk apa? Ngono lho, Pak. Paham ya? Semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik. Ini loh, fakir bisa dapat pahala. Makanya semuanya itu tergantung kita bagaimana menjalaninya, bagaimana memandangnya. Jangan sampai salah pandang. Jika loro ngersulo. Arti ngersulo apa ngersulo? Sambat bahasa apa, Mbak? Gelisah, resah, ya kan? Sambat ngersulo, sambat podo ae, Mbak. Nggerutu iki basa apa iki? Basa manuk to basa apa iki? Paham ya? Allah. Paham ya? Ya Rob. Ya kan? Semuanya ketika dikasih hal-hal yang nggak enak, itu sebenarnya bukan nggak enak. Justru di situ ada keindahan yang mungkin kita belum bisa memandang.
Dikasih sakit, dosanya diampuni. Didolimi, doanya diijabah. Dikasih fakir, dapat pahala. Loh, apa mana? Masya Allah. Wa illa fala. Kalau enggak sabar, enggak mau ridho. Rasulullah, gelisah, sumpah, jengkel, gak terima. Ya gak oleh pahala. Ya tetap nggak melbu apa? Melbu neraka. Duduk melbu surga di sini. Malah menggok melbu apa? Alhamdulillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, al-fuqara as-sabru. As-subru. Al-fuqara as-subru. Fakir, orang fakir yang sabar julasa Allah yaumil qiyamah, ya Allah. Ya Allah. Hmm? Orang-orang fakir yang sabar adalah siapa? Teman-temannya Allah nanti pada hari kiamat. Orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini adalah apa? Permintaan tertinggi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fakir gak usah minta. Ente di dunia di takdir fakir, belum fakir. Nah, artinya ya kita nggak tahu keadaan manusia, ya kan. Makanya apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ini loh ilmunya. Ini loh ilmunya. Jangan sampai nanti kita apa? Kalau ditakdir fakir, gelisah dan lain sebagainya, sumpah. Enggak, ini ilmunya. Itu harus pede. Masuk fakir harus pede. Jelas Allah. Oh, ini nggak ngerti keistimewaan orang fakir ya. Nanti ini teman-temannya Allah dari kiamat. Terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah itu doanya apa? Kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepingin memandang hati Allah Subhanahu wa taala. Fakir yang sabar otomatis nanti. Ya, Bu, istimewa enggak? Ya ini mungkin kenapa Nabi doanya minta jadi orang yang miskin. Karena nanti itu jadi julasa Allah. Ya kan? Jadi apa? Orang-orang yang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Istimewa, istimewa. Ya, makanya masuk surganya duluan, sudah ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya tadi ya sabar. Qala alaihi salatu wasallam bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kadzal faqru ayyakuna kufran." Ini pembahasannya beda ini. Nyaris ya. Nyaris itu orang fakir menjadi apa? Kafir, ya. Qultu kata beliau Habibul Haddad, "Hadza idza kana al-faqiru mutasakhkhitan liqada'i rabbi." Tadi kan sudah jelaskan, oh fakir itu begini-begini keistimewaannya. Tapi ada fakir yang membahayakan juga. Ya kan? Ada fakir yang membahayakan. Fakir yang bagaimana? Fakir yang mutasakhkhitan. Sing ngeyel liqada'i rabbi. Terhadap apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gak nerimo. Ditakdir jadi fakir, jadi miskin gak terima. Protes. Paham ya? Wa ghairu qani'in. Dan enggak apa? Enggak qanaah. Gak terima. Bikis mati dengan apa? Bagian yang sudah Allah apa? Berikan kepadanya. Wa rubbama yaqa'u ma'a dzalika fi baliyatil i'tirad 'ala Allah taala. Dan kadang bahkan apa? Terjerumus bersamaan dengan keadaannya seperti itu dalam apa? Musibah yang luar biasa, musibah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. I'tirad Allah, protes, menentang Allah Subhanahu wa taala fi tafdilihi, dalam Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan atau melebihkan ba'd ibadihi kepada sebagian hambanya ala ba'din atas sebagian yang lain firrizik. Gak terima. Ya Allah, kenapa engkau kok beli orang, kok beri orang itu kaya, sedangkan aku apa? Fakir. Oh, ngono. Kok gak aku sing sugih, iki sing apa? Wah, ini kan berarti kan tentang apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah seperti itu. Fakir-fakir yang seperti ini, ya,
Wa min misli hadza, dan yang semisal ini yukhsha 'alal fakiri, dikhawatirkan bagi orang fakir alladzi la sabra lahu, yang tidak ada kesabaran baginya, wala ma'rifata billah, dan tidak ada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran-kefakiran seperti ini yang dikhawatirkan nyaris menjadi apa? Kufur. Kufurnya ya tadi itu, i'tirad, ya kan? Protes, ya kan kufur. Tidak mau menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri iman adalah apa? Antuk minabillah, kemudian apa? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Berarti kan enggak iman. Kalau enggak iman berarti apa? Bisa kufur kan? Paham tuh? Ya, jelas ya. Ada lagi ulama yang mengatakan begini. Ketika orang itu fakir dan orang itu nggak bisa sabar atas kefakirannya, nggak pede dengan kefakirannya, justru dia nggak ngerti kalau fakir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menganggap keadaan ini adalah apa? Susah, keadaan ini adalah apa? Miris, menyedihkan. Akhirnya apa? Ketika dapat bantuan, ketika dapat apa? Bantuan, kemudian disuruh pindah agama, naudzubillah, dia bakal apa? Bakal ikut. Karena dipikir ketika ikut agama lain, ekonominya, keadaannya akan apa? Berubah. Nah, ini bahaya itu baliyatul i'tirad itu. Berpaling dari Allah itu sampai apa? Keluar agama Islam. Alhamdulillah nih. Paham ya? Itu dari segi dohir. Dari segi dohir ada yang seperti itu. Makanya banyak di pelosok-pelosok orang-orang fakir, orang-orang miskin didatangi sama orang-orang yang punya misi, orang-orang yang punya visi misi kristenisasi, menyebarkan agama Kristen. Caranya gimana? Orang-orang fakir itu dikasih dibantu, kasih sembako, ya kan, kasih duit, dibantu dan lain sebagainya macam. Untuk supaya apa? Diajak ke agamanya. Paham ya? Nah, fakir yang nggak sabar, yang nggak kenal dengan Allah, bakal ikut. Tapi kalau fakir yang kenal dengan Allah, ya Allah, justru aku ini fakir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aku nanti bakal jadi orang-orang yang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal ikut. Paham ya? Yang nyaris ayyakuna kufran ya seperti ini. Sing ngeyel-ngeyel iki ya, sing gak gelem apa? Nerima. Wadzalika yang bagi lil fakir ayyakuna syakiran lillah. Sebagaimana dia juga diperintahkan untuk sabar, diperintahkan juga untuk apa? Bersyukur. Komplit pokoknya. Amalnya orang fakir yang amalnya komplit pokoknya. Ya sabar, ya syukur. Ya, jadi yang syukur itu tidak hanya orang kaya, fakir juga harus apa? Bersyukur. Ya. Gimana bersyukurnya? Bersyukur waliman asda ilaihi ma'rufan min ibadihi. Dia bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang yang Allah kirim kepadanya ma'rufan, kebaikan, min ibadillahi, daripada apa? Hambanya. Pertama syukurnya kepada Allah. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Ya jelas, nanti di hari kiamat jadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Gamane jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang fakir pasti di dunia ini banyak yang memberi. Nah, itu juga harus apa? Kita terima kasih, bersyukur kepadanya. Waliman asda ilahi ma'rufan man ibadillah. Mau nggak mau, yang datang kepadanya itu pasti adalah orang yang ditakdir oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah untuk mengirimkan rezekinya kepadanya. Nah, makanya juga harus apa? Berterima kasih. Qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, la yashkurullaha ma la yashkurun nas. Orang itu tidak dikatakan syukur kepada Allah kalau nggak mau syukur kepada manusia. Orang itu kalau nggak bisa berterima kasih kepada manusia yang memberinya, dia nggak bakal bisa terima kasih kepada Tuhannya. Makanya siapapun yang berbuat kepada kita,
Kita harus berterima kasih walaupun memang hakikatnya orang itu berbuat adalah atas ketentuan Allah Subhanahu taala. Tapi perintah Allah tetap kamu juga harus berterima kasih. Paham ya? Nah, makanya jangan sampai lupa atas apa jasa-jasa manusia yang pernah berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau sampai kalian melupakan jasa kebaikan orang lain, khawatir nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu aidan musniyan ala ahli ma'ruf, dan juga apa? Musniyan, memuji kepada siapa? Orang yang berbuat baik, ahli ma'ruf, orang yang berbuat baik kepadanya. Wada'iyan, dan orang yang mengajak lahum kepada fakir bil khair, untuk berbuat apa? Berbuat baik. Paham ya? Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan, siapa orang yang mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, ya, jazakallah, apa yang dia ucapkan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan, faqad ablagha fis sana, maka orang ini benar-benar apa? Ablagha fis sana, memuji setinggi-tingginya pujian. Nah, ya. Berarti ini sudah apa? Sudah dianggap cukup sebagai apa? Syukurnya kepada manusia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ablagha fis sana. Ya. Dia telah sempurna dalam apa? Memuji. Ya, jangan sampai kita nggak berterima kasih. Ucapkan jazakallah. Jazakallah. Terima kasih banyak, semoga Allah yang balas. Bahasa Indonesia ini ngono ya. Matur suwun, mugi Gusti Allah sing balas iki, jazakallah. Itu wis puncaknya apa ya? Pujian itu. Paham tuh. Nah, makanya jangan sampai tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Matur suwun, wis iku wis apik wis. Matur suwun, jazakallah. Tambah ngono tambah maneh. Wis ablag itu paling mentok sudah. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Wah, luar biasa. Untuk mudah-mudahan kita semuanya bisa berbuat baik, dimudahkan untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang sabar, hati yang syukur. Apapun keadaan kita, tetap sabar, tetap syukur, ridho, rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.